Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jemaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita memanjatkan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia, rahmat, hidayah dan petunjuk kepada kita semuanya agar bisa senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, senantiasa berusaha memaksimalkan waktu-waktu sempat kita untuk bisa berbuat kebaikan-kebaikan, untuk senantiasa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya di jalan-jalan kebaikan. Jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kita sudah melewati rangkaian Idul Adha dan penyembelihan kurban. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Untuk tahun ini memang ada sedikit berbeda, ya, yang biasanya kami memberikan hadiah kepada teman-teman. Untuk tahun ini memang kami serahkan kepada semuanya kepada sahibul kurban, sehingga yang berhak atau yang menyerahkan langsung kepada teman-temannya atau saudara-saudara yang jauh adalah sahibul kurban. Kami panitia lebih enteng pegawaiannya, ya, dengan jatah 4 bungkus kalau nggak salah kemarin, ya, kepada sahibul kurban. Ini sekali lagi ini adalah bukan bagian pribadi, ya, hanya dengan harus bisa dipahami bukan untuk diri sendiri, akan tetapi itu untuk dihadiahkan kepada saudara, kepada kaum kerabat ini, sehingga bagian sepertiga untuk sendiri, sebagian pertiga untuk sahibul untuk fakir miskin, dan sepertiganya lagi adalah untuk dihadiahkan baik kepada saudara yang dekat maupun saudara yang jauh. Kami sampaikan seperti ini agar supaya panjenengan memahami, ya, agar supaya bisa memberikan langsung, walaupun mungkin ada beberapa teman-teman kita mungkin belum mempunyai pemahaman seperti itu, sehingga ketika dikasih 4 bungkus berarti semuanya untuk diri sendiri, ya. Itu yang kami maksudkan adalah yang 4 bungkus ini panjenengan silahkan cari orang-orang yang memang benar-benar tidak mendapatkan korban, baik yang dekat maupun yang jauh, ya. Jangan untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri kan sudah ada bagian tersendiri. Ini yang harus dipahami, ya. Jangan menganggap, kecuali bagian panitia itu memang untuk hadiah dari sahibul korban untuk panitia 1 bungkus. Tapi yang 4 bungkus itu adalah sekali lagi untuk dihadiahkan kepada saudara-saudara yang jauh maupun yang dekat, yang diutamakan yang di lingkungannya tidak banyak orang yang berkorban. Begitu, ya. Nanti untuk kedepannya barangkali kalau yang sekarang misalnya belum sempat digagikan sudah habis misalnya, ya enggak apa-apa, itu enggak apa-apa, ya. Akan tetapi kedepannya bagi sahibul kurban, karena memang ini mengurangi beban panitia. Kalau kami yang harus membaginya terus terang saja repot sekali. Di samping itu ketika tidak dibagikan rata, itu banyak teman-teman yang bolak-balik ke rumah, sehingga selesainya sampai sore. Saya kadang-kadang, alhamdulillah kemarin jam 2 sudah selesai,
Ya, terus kami tidak mengantar-ngantar untuk orang-orang di sekitar, hanya untuk instansi saja beberapa. Selebihnya adalah kami serahkan semuanya kepada sahibul kurban. Sekali lagi, ya, yang bagian sendiri sudah dapat, yang 4 bagian atau 4 kresek itu panjenengan disedekahkan ke teman-teman yang jauh atau saudara-saudara yang jauh atau saudara-saudara yang dekat-dekat lingkungan Lumbir yang tidak banyak menyembelih hewan kurban. Begitu nggih? Mohon untuk dimaklumi, difahami ya, agar supaya kedepannya lebih lebih syiar agama Allah ini lebih tersebar. Ya, kalau tahun-tahun dulu kami memang membagikan sendiri ke daerah-daerah, akan tapi karena dari pihak keluarga atau sohibul kurban banyak masukan Arab membagi sendiri, ya monggo, enggak apa-apa, itu terserah sohibul kurban. Oke, itu sehingga kami untuk tahun ini memang jatah untuk hadiah atau untuk diserahkan kepada orang-orang di luar Cikadu, kami pasrahkan sepenuhnya kepada sohibul kurban. Ya, yang 4 bungkus atau 4 kresek ini ya adalah jatah untuk sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara sahibul kurban yang berada di luar Cikadu. Itu kalau orang Cikadu insya Allah ya semuanya sudah mendapatkan. Alhamdulillah tidak ada berita kekurangan, ya, tidak seperti tahun-tahun yang dulu. Ya, kalaupun ada ya Allah alam tidak ada yang laporan ke kami, sehingga alhamdulillah sampai sore selesai clear. Begitu nggih? Ini terkait dengan Idul Korban. Yang kedua barangkali bahwasanya kami memang menyeper beberapa bagian untuk dihadiahkan kepada instansi ya Polsek, terus kecamatan dan Koramil. Kami beri beberapa bagian karena itu ulil amri kita. Walaupun bagaimana kita tetap memberikan sedikit ya, agar supaya terjalin silaturahmi antara masyarakat Gerumbul Cikadu khususnya dengan ulil amri, agar senantiasa terjaga hubungan yang harmonis yang saling mengisi. Begitu ya, dalam hal ini mungkin ada lingkungan banyak sekali yang meminta bagian kepada kami ya, akan tapi terus terang saja tidak ada yang kami layani karena untuk tahun ini sepenuhnya ya untuk yang di luar lingkungan itu kami pasrahkan kepada sahibul kurban. Ini untuk dijadikan pemahaman panjenengan semuanya. Jadi sekali lagi bagian kurban yang diberikan oleh panitia itu adalah salyogianya diberikan sebagai hadiah kepada saudara atau teman-teman dekat maupun yang jauh, terutamanya yang berada di luar lingkungan Cikadu. Begitu. Itu yang bisa kami sampaikan sebagai sebagai pengingat-ingat ke tahun-tahun ke depan, semestinya seperti itu agar tercapai apa yang kita niatkan sebagai ibadah korban. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan tentang mempelajari kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Ya, kita mengkhususkan nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya, yang ada dalam Al-Quran, lalu didukung oleh hadis-hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih membahas manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam. Ya, Adam diciptakan setelah semua makhluk, ya, wallahu a'lam, setelah makhluk-makhluk yang ada di bumi semuanya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baru Adam itu diciptakan dan diturunkan ke bumi. Dan bumi itu sendiri sebenarnya sudah dihuni, yaitu oleh bangsa jin, ya, oleh bangsa jin, ya, karena memang jin itu diciptakan sebelum manusia.
Ya ketika Adam diciptakan berarti sudah ada malaikat, sudah ada jin, sudah ada sorga, sudah ada neraka, sudah ada bumi, ya, dan seisinya. Itu yang harus kita ilmui. Ya. Dari ayat 30 kemarin nanti sampai dengan ayat yang ke-39 dalam suratul Baqarah itu menceritakan kronologinya dan dilengkapi dengan ayat-ayat yang lain. 10 ayat daripada surat Al-Baqarah itu menceritakan kepada kita tentang penciptaan Nabi Adam. Itu. Ya. Allah mengabarkan kepada kita kita kemarin kalau nggak salah sampai di sini ayat yang ke berapa ini 35 ya. Ketika Allah bermaksud untuk menciptakan manusia, para malaikat bertanya, ya, kenapa engkau akan menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kenapa malaikat bertanya? Itu bukan merupakan penolakan, ya, bukan menolak. Akan tetapi menanyakan hikmahnya apa? Kenapa Allah menciptakan manusia? Ya, malaikat mengatakan apa namanya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dalam ayat sebelumnya. Dalam ayat ini yang pertama, ya. Ini yang ini, ya. Ayat qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menciptakan manusia yang merusak di muka bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau? Ya, Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam. Orang nggak gambarnya ya ngomong ngerlangka mas. Nyus ngorong-ngorong mau ya. Ya ini ya jagus anak ya ini panjenengan ta insyaallah ya hafal semua mbok ayat 30 dari surat Al-Baqarah sampai 39 insyaallah hafal nggih sing hafal maksudnya. Et qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini jawaban para malaikat, bukan menolak penciptaan Adam, akan tetapi malaikat bertanya tentang kenapa sih Allah harus menciptakan manusia. Lalu apa selanjutnya? Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, kepada Adam alaihissalam nama-nama semuanya. Jadi Nabi Adam alaihissalam dia diciptakan sudah mempunyai pengetahuan yang bagus, sudah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka akidah kita kaum muslimin bahwasanya manusia tercipta sudah dalam bentuk yang terbaik. Gitu. Dan karena Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudah barang tentu Allah Maha sempurna. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam itu ketampanannya luar biasa. Maka disebutkan dalam hadis Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Isra Mi'raj, ketika naik ke Sidratul Muntaha di langit yang ke-3 atau ke-4, ya nanti hadisnya bisa dicari. Dia bertemu dengan Nabi Yusuf. Kata beliau, Nabi Yusuf mewarisi setengah daripada ketampanan manusia. Kalau Nabi Adam luar biasa tampannya, sementara Nabi Yusuf adalah separohnya ketampanannya Nabi Adam. Itu saja sudah membuat orang lupa daratan, ya, kaum wanita melihat ketampanan Nabi Yusuf. Kalau panjenengan seberapanya?
Ya pokoknya seperpira lah ya. Yang jelas alhamdulillah ya. Tidak dikurang suatu apa ini. Ini menjadi akidah kita kaum muslimin bahwasanya Allah menciptakan manusia sudah dalam bentuk yang sempurna. Sehingga kalau ada misalnya ada orang mengatakan orang purba itu bentuknya seperti ini di dalam ilmu-ilmu pengetahuan orang kafir itu digambarkan manusia purba itu irungnya gede hampir seperti kera itu ya, hampir seperti kera langkah bagus-bagusnya dalam pandangan kita. Padahal Allah Taala sebaik-baik pencipta. Ini ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan alam tanpa dasar Al-Quran, maka kita akan terperosok ke dalam sesuatu kesimpulan yang keliru. Itu orang-orang dahulu kala, kata orang-orang kafir ini, mereka bertransformasi. Dahulunya adalah berbentuk seperti kera, lalu berubah dan seterusnya. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya Allah menciptakan manusia sudah dalam bentuk yang sempurna, diturunkan ke bumi dalam bentuk yang sempurna, menciptakan dari tanah liat yang diambil dari seluruh sumber yang ada di bumi. Ya, ada makanya turunan Nabi Adam itu nanti ada yang sing kulite abang, kulite ireng, kulite kuning, kulite sawo matang. Ya, tapi belum ada yang biru kulitnya. Tapi darahnya ada yang darah biru. Nomboten. Ada nomboten darah biru. Ngerti black. Darah biru itu untuk istilah darah biru adalah keturunan Raja Jere. Ya. Dinamakan darah biru. Saya nggak tahu kenapa raja-raja kok diberi gelar darahnya biru, ya. Intinya berbeda dari orang biasa. Akan tapi di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala apakah berbeda? Tidak berbeda. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini, ya. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit. Ketika Allah sudah menciptakan lalu mengajarkan Nabi Adam nama-nama semuanya dan disampaikan kepada malaikat, kalau memang kamu mengerti atau kamu mempunyai ilmu, coba sebutkan nama-nama benda-benda yang ada di bumi, di langit dan isinya semuanya. Ternyata malah malaikat tidak ada yang mengetahui, karena memang malaikat itu adalah makhluk yang hanya mengetahui segala sesuatu yang diberitahukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak akan mengkhianati Allah. Senantiasa kalau disuruh dari mulai diciptakan sampai hari kiamat suruh berzikir, ya sudah, pegawainya zikir sampai hari kiamat. Yang tugasnya untuk meniup sasangkala, dia akan senantiasa standby. Sampai kapan? Sampai diperintah. Itu, sampai diperintah. Yang tugasnya misalnya menjaga kubur, yaitu seperti itu, tidak punya keinginan lain. Paham nggih? Tidak punya keinginan lain, tidak punya pengetahuan lain. Itu, ya. Sehingga ketika Isra Mi'raj, ya, para malaikat mesti bertanya, itu siapa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril, kalau malaikat Jibril mungkin dikenal di penghuni langit sana. Akan tapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak dikenal, sehingga setiap membuka pintu langit, dia akan ditanya, itu siapa? Ya. Dikatakan oleh malaikat Jibril, saya Jibril bersama Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Ya benar, dia sudah diutus, sehingga dibukakan pintu langit. Itu seperti itu. Para malaikat tidak mengetahui. Ya. Segala sesuatu yang diketahui oleh malaikat adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
suruh menyebutkan nama-nama benda di bumi, maka malaikat tidak bisa menjawab. Qalu inna la a'lamu illa ma qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, sesungguhnya kami tidak mengetahui memiliki kecuali apa-apa yang sudah diajarkan oleh engkau kepada kami, dan engkau maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ini jawaban para malaikat, ya. Sehingga pada kisah berikutnya, malaikat semuanya diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bersujud di dalam rangka menghormati Nabi Adam. Itu wakulna ini yang ini. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami berkata kepada para malaikat agar bersujud kepada Adam. Fasajadu, mereka semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan, wastakbara, dan dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ini iblis ini itu bangsa jin, ya. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya jin sudah menempati bumi lama, dan iblis ini sebenarnya termasuk di antara golongan jin yang salih, sehingga diangkat oleh Allah ke langit. Itu, ya. Di antara manusia juga ada yang diangkat ke langit. Contohnya siapa? Nabi Isa, ya, sampai hari ini tidak meninggal, beliau diangkat ke langit. Begitu juga dengan Nabi Idris kalau nggak salah, nanti ada keterangan bahwa Nabi Idris tidak meninggal dunia, akan tapi diangkat oleh Allah ke langit. Gitu. Ini iblis juga salah satu kasus seperti itu. Iblis dari bangsa jin yang dulunya tinggal di bumi, dia diangkat oleh Allah untuk naik ke langit. Ya. Makanya ketika Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud, semuanya bersujud kecuali iblis. Kenapa? Karena dia enggan dan sombong. Maka dari sebab itulah maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, manusia diciptakan sesudah makhluk-makhluk yang lain, ya, yaitu jin dan para malaikat. Manusia dan jin itu sama, tidaklah diciptakan kecuali untuk menyembah Allah. Ya, malaikat juga seperti itu. Akan tetapi jin dan manusia diberi memilih, diberi kebebasan memilih untuk taat maupun ingkar, untuk Islam maupun kafir. Semuanya akan dimintai tanggung jawab. Ya, makanya perlu kita yakini, kita akidai, ya, tidak ada jin-jin itu yang melakukan orang Islam, jin-jin Islam, ya, itu yang rela-rela melakukan dosa. Mereka juga seperti kita, ya, seperti kita. Mereka akan terkena beban syariat. Mereka juga harus sholat. Mereka juga harus puasa. Mereka juga harus berkorban. Ya, berkorban. Tapi korbannya seperti apa? Wallahu a'lam. Itu karena Al-Quran ini turunkan rahmatan lil alamin kepada seluruh alam, sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Ini yang harus kita pahami. Kita dengan jin adalah tetangga, sama-sama hidup di dunia, ya. Bedanya jin melihat kita tidak melihat jin. Paham gak? Jin melihat manusia tidak akan bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Ini yang harus kita pahami. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan innahu tarakum huwa wa qabiluhu min khaisu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis ini, ya, dia melihat kalian, melihat manusia. Dia dan bala tentaranya dari bangsa jin
melihat kalian di arah dari tempat di mana kalian tidak bisa melihatnya. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Bangsa jin itu mempunyai tempat tinggal di bumi, akan tetapi dimensinya berbeda. Sekali lagi, bangsa jin ya itu tinggalnya di bumi, ya di bumi. Akan tetapi tidak akan pernah bisa dilihat oleh manusia dalam bentuk aslinya. Ini Al-Quranul Karim yang mengatakan demikian. Makanya kalau ada orang mengatakan bisa melihat jin dalam wujud aslinya, dia kafir. Paham namanya? Karena dia mengingkari Al-Quran. Ini yang harus kita pahami, harus kita akidai, harus kita yakini. Sekali lagi, kalau ada orang mengaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya, itu kafir. Sekali lagi, dia mengingkari Al-Quran, sama saja mengingkari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Nabi Muhammad SAW maka bisa melihat jin ya dalam bentuk aslinya. Wallah, kalau para nabi itu mereka memang diberi kelebihan. Ada yang bisa melihat, akan tetapi tidak setiap hari bisa melihat. Akan tetapi kalau jin itu berubah bentuk, karena jin itu mempunyai kemampuan untuk berubah bentuk, ya, dia menjadi bentuk seperti manusia, seperti hewan dan lain-lain, itu bisa kita melihatnya. Lihatnya apa? Kalau bentuk manusia seperti sama, manusia seperti kita, ya. Orang medeni babar belas, bukan manusia sing digambarkan matanya abang, ya. Tidak sama sekali, tidak bisa itu, ya. Dalam bentuk hewan itu bisa, ya. Dalam bentuk ular, dalam bentuk apalah. Tetapi sekali lagi itu semuanya sesuatu yang harus kita imani. Jin, makhluk manusia. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Paling mulia. Tidak boleh kita takut terhadap bangsa jin. Ya. Itu. Karena bagaimanapun jin itu tidak punya kewenangan kepada kita. Kita ini khalifah di muka bumi. Makanya sebagai akidah kepada kita semuanya, kaum muslimin, jangan pernah takut dengan hal-hal seperti itu, ya. Kalau takut maka jinnya akan menjadi besar, itu, ya. Kalau kita takut, misalnya kita pergi kemana, panjenengan permisi mbah, ya. Itu apa yang menjadi jinnya, jin menunggunya menjadi besar. Tapi kalau kita gagah, minggir jin, minggir. Ya, jangan mengganggu, saya mau lewat ini, mau mengganggu tak hajar gitu. Jinnya tak lari takutan. Ini harus seperti itu kaum muslimin, jangan menjadi takut, dikit-dikit takut anak sing apa? Ini, ya, jin itu tidak mempunyai kekuasaan sama sekali kepada kita. Ya, dia hanya sanggup untuk apa? Memberi was-was sekali lagi. Ini harus kita yakini sebagai kaum muslimin. Ya. Ini hal-hal yang harus kita yakini. Orang meninggal dunia itu tidak mungkin bisa pulang. Ini yang harus kita yakini. Ya, jangan ada orang meninggal dunia, oh kemarin kah kerungu suaranya misalnya, atau kelihatan di sini di situ. Ini semuanya bohong sekali lagi. Ya, ini yang harus kita yakini, harus kita imani sehingga kita tidak takut, ya, terhadap hal-hal seperti takut kepada sesuatu yang tidak perlu kita takuti. Jamaah rahimakumullah. Ini sedikit bercerita tentang iblis. Ya, iblis kue gembonge kejahatan. Dia yang akan mengorganisir kejahatan bangsa jin dan manusia, bersekutu dengan bangsa jin dan manusia untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Iblis ke pinter apa bodoh?
Kira-kira tayang maca Quran mboten yo? Sipil. Sipil ya, bahkan baca Quran dibalik itu juga pinter. Itu namanya jin. Itu ya. Ini harus kita kuat dalam berakidah sehingga kita tidak mudah untuk digelincirkan. Itu. Kita lanjutkan sedikit. Lalu Allah memerintahkan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami katakan kepada mereka, ya wahai kepada Nabi Adam, tinggallah kamu bersama istrimu, ya, anta wa zawjuka, ya. Berarti setelah Allah tabaraka wa taala menciptakan Adam, lalu Allah menciptakan istrinya yaitu Hawa. Lalu memerintahkan keduanya untuk tinggal di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah dari apa-apa yang ada di surga, di mana dari tempat mana yang kalian sukai. Semuanya diperbolehkan kecuali ini, wala taqraba hadhihi sajarah, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, ya. Fatakuna minadz zalimin. Sehingga kalau kamu mendekati pohon ini, maka kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang zalimin, ya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat dosa. Itu maknanya, ya. Allah menciptakan surga, semuanya boleh dimakan, tapi ada satu pohon sebagai ujian bagi Adam, sebagai ujian. Ini semuanya boleh, si jitok sing dilarang, ya. Nabi Adam ternyata seperti itu, diciptakan oleh manusia dengan kodrat sebagai manusia, ya. Walaupun sing diperbolehkan akeh, sing dilarang mung siji, tapi penasaran. Sudah diperintah untuk wala taqroba, jangan mendekati, tapi suwe-suwe merek, anggar merek terus pengen jajal itu. Dan ini, ya, dan dalam kisah yang lain, dalam hadis yang lain, bahwa yang pertama kali bisa digoda oleh iblis adalah Adam dan Hawa. Kira-kira Hawa, kaum Adam ngomongnya Hawa, kaum Hawa apa gimana? Ngomongnya Adam. Tidak seperti itu, ya. Memang, ya, secara kodrat, ya, yang paling mudah untuk bisa dipengaruhi oleh jin dan syaitan adalah kaum Hawa. Ya, ini termasuk sejarah menyatakan demikian. Memang seperti itu. Ya. Kaum wanita mereka tidak banyak menggunakan akal pikirnya, akan tapi kebanyakan menggunakan hatinya. Gitu. Sehingga banyak mudah untuk dibengkokkan, untuk diselewengkan dari kebenaran. Dan ini dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah. Ya, bahwasanya yang pertama kali diperintah dan berhasil dibujuk oleh iblis adalah Hawa. Hawa yang pertama mendekati pohon yang dilarang. Lalu Hawa mempengaruhi Adam agar supaya makan bersama. Akhirnya dua-duanya melanggar perintah Allah tabaraka wa taala. Ya, ini juga menjadi sesuatu yang fitrah. Ya, di antara anak cucu Adam berapa banyak orang-orang yang tercebur, suami-suami tercebur gara-gara pengaruh istri. Ya, walaupun ada sebagian yang istri tercebur gara-gara pengaruh suami. Secara umum, ya, yang lebih besar adalah seperti itu. Secara umum, berapa banyak orang yang melakukan korupsi misalnya, ya, hanya karena menuruti perintah istri. Karena memang secara kodrat, ya, kita dengan istri kita mencintai, menyayangi istri-istri kita. Ya, secara kodrat memang seperti diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala bahwa suami menyayangi, mencintai istrinya. Sehingga
kadang apapun dilakukan untuk menyayangi, termasuk di sini, ya. Itu. Akan tetapi sebagai kaum muslimin sudah barang tentu kita punya patokan yang jelas. Bagaimana cara kita menyayangi istri kita, menyayangi anak kita. Itu tidak boleh lebih dari sayang kita kepada Allah Tabarok wa Ta'ala. Cinta kita kepada anak dan istri kita tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Tabarok wa Ta'ala. Itu maksudnya. Ya? Tidak boleh kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan keluarga kita sementara membuat Allah murka. Tidak boleh. Itu gara-gara anaknya pengen motornya dengan rela utang bank misalnya, ya, itu tidak boleh dalam syariat agama Allah. Ya, gara-gara menyayangi anak sampai rela berbuat dosa melakukan riba, itu tidak boleh. Ini gara-gara kepengen nyekolah anak, ya, utang kepada rentenir misalnya, tidak boleh. Itu paham namutan? Nggih, jangan, ya. Jangan dilakukan seperti itu. Tidak boleh. Kita menyayangi anak istri kita ya sesuai dengan koridor. Lalu kalau belum mampu ya disampaikan. Jangan kita melakukan rela berbuat dosa hanya untuk menyenangkan anak dan istri kita. Dalam segala macam hal. Tidak boleh kita melakukan sesuatu kalau tujuannya adalah baik tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Itu. Kita lanjutkan sedikit. Fa'azlahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu syaitan menggelincirkan keduanya dari surga. Fa'akhrajahuma, lalu Allah mengeluarkan keduanya dari dalam surga, mimma kana fih, artinya dari dalam surga, ya, mimma dari tempat yang mereka tinggal di dalamnya, artinya dari dalam surga. Karena Allah sudah memerintahkan, hai Adam, hai Hawa, kamu boleh makan di surga seluruhnya, akan tetapi jangan kamu mendekati pohon ini. Kalau mendekati pohon ini kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Tapi itu tadi karena syaitan, ya, syaitan di sini adalah iblis, ya, itu menggelincirkan keduanya, menyuruh mereka untuk memakan pohon yang dilarang tersebut. Yang terjadi maka apa? Dalam ayat yang lain nanti dijelaskan, karena Nabi Adam dan Nabi Hawa di surga sudah menggunakan pakaian yang ditentukan oleh Allah. Ketika memakan pohon tersebut, pakaiannya semuanya terlepas. Itu. Pakaiannya semua terlepas sehingga mereka berusaha untuk menutupi auratnya dengan pohon-pohon yang ada di surga. Lalu mereka umpetan di surga. Ujar-ujar ora Quran Gusti Allah. Umpetan di surga. Ya, Allah berkata kurang lebih, "Hei Adam, kamu mau lari dari saya?" Ya. Saya tidak lari ya Tuhan, saya hanya malu ketemu panjenengan. Itu nanti di ayat-ayat yang lain atau di hadis-hadis yang lain. Ini. Sehingga apa yang terjadi ketika terjadi seperti itu, lalu Allah mengeluarkan fa akhrajahuma mimma kana fih. Ya karena mereka tidak bisa mengekang dirinya sehingga mereka melanggar ketentuan Allah, maka mereka dikeluarkan dari surga. Lalu difirmankan kepada mereka, qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Keluarlah kamu darinya, turunlah ke bumi, sebagian dari kalian menjadi musuh sebagian yang lain. Baik itu antar sesama manusia, kalau dengan manusia dengan keturunannya iblis jelas akan menjadi musuh sampai hari kiamat. Iblis dan bala tentaranya. Tidak semua jin itu adalah anak buahnya iblis. Sekali lagi, ya, tidak semuanya. Iblis itu gembongnya, dia punya anak buah. Anak buahnya itu bisa dari kalangan jin maupun manusia. Itu yang menjadi anak buah iblis itu dinamakan syaitan. Syaitan itu bisa dari jin atau dari manusia. Paham nggih? Bisa dipahami nggih? Ya. Allah menciptakan bangsa jin seluruhnya. Di antara bangsa jin ada namanya iblis. Iblis diangkat ke langit. Ya, karena soleh,
Kenapa iblis kok diturunkan kembali? Karena dia tidak mau bersujud kepada Adam. Lalu iblis ketika turun ke bumi, dia sudah bersumpah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh aku akan sesatkan Bani Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Sehingga iblis nanti meminta kepada Allah untuk ditangguhkan. Ya Allah, karena saya sudah disesatkan oleh Engkau, saya minta umur saya dipanjangkan sampai hari kiamat. Makanya iblis ini satu-satunya jin yang tidak mati. Ya, kalau jin yang lain semuanya mati. Ini, ya, seperti kita mati. Kalau iblis ini tidak mati sampai hari kiamat. Dia berusaha merekrut anggota, ya. Geng ini, geng itu diangkut semuanya. Baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Dan pengikut iblis ini yang diistilahkan dengan setan, ya, setan. Itu pengikut iblis ini. Ya, nanti jin dan manusia melapor kepada iblis. Ya, yang lapor bangsa jinnya lapor kepada iblis. Kalau sudah berhasil menyesatkan manusia, dia lapor kepada iblis, kepada rajane. Nanti dia akan mendapatkan hadiah-hadiah. Itu seperti itu. Ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian jin dan manusia di bumi ini sebagai mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'un, dan tempat bersenang-senang, ya, makan, minum dan sebagainya. Ilahin, sampai waktu yang ditentukan, ya, sehingga bumi dan seisinya itu diciptakan oleh Allah, dipersiapkan untuk manusia dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Ya, tidak akan kurang maksudnya. Ya, tidak akan kurang. Bumi ini semuanya mempunyai usia ilahin sampai waktu yang ditentukan. Ya. Nanti ketika semuanya sudah tidak mencukupi, maka ya sudah, bumi ini nanti akan hancur dengan sendirinya atas kehendak Allah, atas sesuai dengan hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya akan habis pada masanya. Gini betul? Itu, ya, minyak misalnya, minyak bumi. Itu ketika dipakai sehari-hari, panjenengan coba hitung. Motor karo mobil sedinan tong pirang liter. Neng Cikadu bae. Ya, misalkan ada 1.000 orang, ya, di Cikadu ada 600 orang misalnya pakai motor, sehari entongnya seliter, berarti 600 liter. Kue tembe secikadu itu, ya, itu yang dipakai apa yang ada di perut bumi kita. Apakah itu bisa nanti kita pakai terus datang lagi? Tidak. Itu semuanya sudah ada di perut bumi kita. Nanti ketika diambil maka habis. Ketika habis apa yang terjadi? Bumi semakin parah, semakin rusak. Ya, itu. Sementara kita tahunya mau memakai kayu misalnya, berapa banyak yang ditebang, berapa banyak yang bisa ditanam kembali. Ini sesuatu yang sudah harus kita yakini bahwa ini semuanya adalah ada masanya. Semuanya itu akan habis. Dan ketika habis, itulah yang akan terjadi. Ya, ketika bumi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa maknanya? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Ya bagaimana tidak, panjenengan jero bumi dijikoti bae, minyaknya dijikoti, batu barane dijikoti, akhirnya bumi ini jerone kerongkong, gini betul? Sehingga suatu saat akan meledak. Itu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini pasti terjadi. Paham nggih? InsyaAllah kita lanjutkan di kajiannya akan datang. Mudah-mudahan masih diberi kekuatan, ya, kita untuk bisa istiqomah, untuk bisa menambah keimanan kita kepada Allah Tabaraka
wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wa naqallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.